selain menjamin ketersediaan stok, minyak goreng juga dijual dengan harga yang terjangkau. Warga ibu kota diimbau untuk tak khawatir akan adanya kelangkaan minyak goreng seperti yang terjadi beberapa hari terakhir. Antrian ibu-ibu untuk mendapatkan minyak goreng murah disorot oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Keheranan Megawati diungkapkan saat menjadi pembicara dalam acara diskusi virtual. Megawati menyarankan ibu-ibu untuk mencari alternatif selain menggoreng. Sampai kalau sekarang kita lihat hebohnya urusan beli minyak goreng. Satu sampai mikir, jadi tiap hari ibu-ibu itu apakah hanya menggoreng? Sampai begitu rebutannya. Apa tidak ada cara untuk merebus, mengukus, atau seperti rujak? Apa ada? Itu menu Indonesia loh. Memangnya sesederhana itu ya urusan kelangkaan minyak goreng di Indonesia? Goreng di pasaran belian dibatasi. Mahal di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Sebagai negara Yuk kita telusuri asal-muasalnya. terbesar di dunia, ironis kita malah mengalami kesulitan mendapatkan minyak goreng. Minyak goreng yang kita nikmati saat ini umumnya berasal dari tanaman sawit yang diekstraksi menjadi minyak. Orang-orang populer menyebutnya sebagai minyak sawit atau crude palm oil. Indonesia adalah negara produsen sawit terbesar di dunia. Bagaimana tidak, selama satu dekade dari tahun 2010 sampai 2020, produksi sawit Indonesia tumbuh rata-rata 8%. Ini menjadikan produksi CPO Indonesia di angka 47 juta ton, lebih dari setengah produksi dunia. Namun, belakangan ada masalah baru nih. Minyak sawit kini juga diperebutkan untuk energi, yakni bahan bakar nabati seperti biodiesel. Sejak program B30 diluncurkan pada 2018, permintaan CPO untuk kebutuhan biodiesel meningkat sebesar 14% per tahun. Merujuk data Gapki, konsumsi CPO untuk biodiesel naik sejak program B30 diterapkan. Di sisi lain, pangsa CPO untuk industri makanan malah turun. Pemerintah pun sempat berpikir untuk mengurangi konsumsi CPO untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng. Penggunaan CPO untuk biodiesel pada 2022 telah mencapai 42% dari total pasokan dalam negeri. Sementara itu, penggunaan CPO untuk pangan terus menurun. Tren ini menunjukkan adanya risiko tarik-menarik antara kebutuhan sawit untuk pangan dan energi. Meningkatnya kebutuhan penggunaan minyak sawit untuk energi dan pangan akhirnya mendorong meluasnya konflik lahan. Pada 2022, luas kebun sawit Indonesia 16 juta hektar. Sementara, konflik agraria di perkebunan sawit pada tahun yang sama meningkat menjadi 80 kasus dari 59 kasus pada 2021. Konversi lahan pertanian dan hutan telah mengancam habitat satwa dan biodiversitas terancam punah. Begitupun sumber pangan, obat, dan air bersih dari keberadaan hutan. Kehilangan hutan akan mengubah pola konsumsi masyarakat. Ditambah lagi, emisi karbon yang lepas ke atmosfer dari pembukaan hutan. Dengan target program B50 pada 2025, kebutuhan lahan sawit meningkat hingga mencapai 9,29 juta hektar. Kebayang nggak potensi risikonya akan makin sebesar apa? Nah, ancaman perebutan lahan dari kebijakan energi semakin pelik. Pemerintah menetapkan program co-firing biomasa, yakni metode mencampurkan batu bara dengan biomasa pelet kayu dan dibakar secara bersamaan di PLTU. Klaim pemerintah, pemenuhan bahan baku biomasa pelet kayu ini dari kebun kayu monokultur atau hutan tanaman energi yang disingkat HTE. Namun, merujuk kajian tren Asia, butuh sekitar 2 juta hektar lahan HTE untuk memasuk pelet kayu ke 107 unit PLTU. Dengan skema moderat sekalipun, program co-firing ini berpotensi besar menimbulkan deforestasi baru. Dan ini penderitaan baru bagi masyarakat di sekitarnya. Perebutan lahan untuk kebutuhan energi dan pangan kita telah berada di titik genting. Kita perlu ambil peran dengan menyuarakan situasi ini ke khalayak yang lebih luas. Dan jangan lupa, ini bukan sekadar menggoreng atau merebus ya. Jadi, pilih mana, makan atau dimakan.